Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yakni membahas tentang hukum kesehatan reproduksi. Adapun dari anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Ahmad Gatamatandi, yang kedua ada Deva Nindi Fatikal Natali M, kemudian yang ketiga Dinda Putri Mauliani, yang keempat Novita Sari Ramadhani, yang kelima Putri Nurika Dewi, yang keenam Ranggano Suradi Prayana, yang ketujuh Rosiana Fadilatul Aini, yang kedelapan Yuanda Putri Rizky Ramadhani. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, menurut WHO. Kemudian, kesehatan reproduksi sendiri adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang dimiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan, menurut BKKBN tahun 1996. Ruang lingkup hukum kesehatan reproduksi. Yang pertama, konsepsi perlakuan sama antara janin laki-laki dan perempuan, pelayanan ANC, persalinan, nifas, dan BBL yang aman. Kedua, bayi dan anak pemberian ASI eksklusif dan penyapian yang layak, dan pemberian makanan dengan gizi seimbang, imunisasi, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, dan manajemen terpadu bayi muda atau MTBM. Yang ketiga, remaja pemberian gizi seimbang, informasi kesehatan reproduksi yang adequate, pencegahan kekerasan sosial. Yang keempat, usia subur pemeliharaan kehamilan dan pertolongan persalinan yang aman, pencegahan kecacatan dan kematian pada ibu dan bayi. Yang kelima, usia lanjut perhatian terhadap menopause dan atau andropause. Dasar Hukum Kesehatan Reproduksi. Yang pertama, Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi, ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah, di mana pasal 1 berbunyi, setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan, dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas khususnya reproduksi perempuan. Yang kedua, Pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan peraturan pemerintah, di mana dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan kedaruratan medis sejak usia dini kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu atau janin, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Tindakan ini dapat dilakukan oleh konselor. Dalam ketentuan ini, konselor adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan, contohnya dokter dan psikolog. Sasaran kesehatan reproduksi. Sasaran utama, laki-laki dan perempuan usia subur, remaja, putra dan putri yang belum menikah. Kelompok resiko, pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Komponen kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, seksualitas. Yang kedua, beresiko atau menderita HIV dan AIDS. Yang ketiga, beresiko dan penggunaan nafsa. Sasaran sekunder, yang pertama orang tua, yang kedua keluarga yang mempunyai anak remaja, yang ketiga guru atau pamong belajar, yang keempat organisasi pemuda. Sasaran antara, yang pertama petugas kesehatan seperti dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, pemberi layanan berbasis masyarakat, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga tokoh agama, dan yang keempat lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Hak reproduksi. Hak reproduksi tersebut mencakup pertama, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Kedua, menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Ketiga, menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
Keempat, memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjamin hak reproduksi tersebut, pemerintah telah membuat ketentuan sebagai berikut. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Kedua, setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. Ketiga, pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan diatur dengan peraturan pemerintah. Dari berbagai aspek tentang kesehatan reproduksi, 3 hal yang sering menjadi masalah terkait dengan etika dan hukum kesehatan. Pertama ada aborsi, kedua ada teknologi reproduksi buatan, dan ketiga adalah keluarga berencana. Apa yang dimaksud dengan keguguran atau aborsi? Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkan hasil konsepsi sebelum waktunya janin dapat hidup di luar kandungan seorang ibu. Nah, dalam dunia kedokteran, aborsi dikenal menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu aborsi spontan atau alamiah, yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal atau keguguran. Yang kedua yaitu ada aborsi buatan atau sengaja, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi. Nah, pelaksana aborsi yang dimaksud ini adalah dokter, bidan, atau dukun beranak. Yang ketiga yaitu ada aborsi terapeutik atau medis, yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Sebagai contoh sebagai berikut, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan nyawa seorang calon ibu dan juga janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan juga tidak tergesa-gesa. Aborsi buatan atau juga disebut dengan terminasi kehamilan ini dibagi menjadi 2 macam, bersifat legal dan juga bersifat ilegal. Kalau bersifat legal ini dilakukan oleh tenaga kesehatan atau medis yang berkompeten berdasarkan indikasi medis dengan persetujuan ibu yang hamil atau juga suaminya. Kalau bersifat ilegal dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak berkompeten melalui cara-cara di luar medis seperti memijat, jamu, dan juga ramuan-ramuan, dan juga tanpa persetujuan ibu hamil ataupun dari suaminya. Aborsi ilegal ini sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten tetapi tidak mempunyai indikasi medis. Hukum untuk melakukan aborsi ada 2. Yang pertama dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, ketentuan mengenai aborsi menyebutkan dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan dengan tindakan medis tertentu. Terdapat pada pasal 15. Yang kedua yaitu dalam Undang-Undang Kesehatan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu ketentuan mengenai aborsi dipertegas yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan aborsi. Terdapat pada pasal 75 ayat 1. Ada kalanya kejadian yang tidak diinginkan dapat terjadi sehingga melakukan aborsi itu diperbolehkan. Tindakan-tindakan pengecualian ini terhadap aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berwenang dan yang berkompeten tentunya. Larangan aborsi yang dapat dikecualikan yaitu berdasarkan yang pertama
indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Yang kedua adalah kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Menurut pasal 75 ayat 2. Jika tindakan pengecualian terhadap aborsi tadi terpaksa dilakukan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah yang pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Yang kedua adalah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, harus dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami, kecuali apabila dia korban pemerkosaan. Dan yang terakhir, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Apabila tindakan aborsi tetap dilakukan, maka sanksi yang dapat diberikan adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat 2, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Teknologi reproduksi buatan ialah metode penanganan terhadap sel gamet, yakni berupa ovum dan sperma, serta hasil konsepsi yang berupa embrio sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar cara-cara alamiah, tetapi tidak termasuk cloning ataupun duplikasi pada manusia. Tujuan dari teknologi reproduksi buatan ialah memberi kesempatan kepada pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam proses reproduksi untuk bisa memiliki keturunan yang tetap berasal dari benih mereka. Beberapa teknologi buatan yaitu berupa bayi tabung atau in vitro fertilization dan teknik ibu pengganti atau surrogate mother. Teknik bayi tabung yang dipelopori oleh ilmuwan dari Inggris yakni Louis Brown pada tahun 1978 memiliki beberapa kelebihan dan beberapa resiko. Kelebihannya yaitu bayi cenderung lebih kuat. Mereka juga akan lebih kebal terhadap penyakit dibanding dengan bayi-bayi yang biasanya. Lalu memberikan harapan bagi orang tua yang tidak subur untuk bisa hamil dan memiliki keturunan. Lalu memberi kesempatan untuk hamil bayi kembar. Berikutnya, resiko dari teknologi reproduksi buatan yang berupa teknik bayi tabung. Resikonya yang pertama yaitu resiko keguguran yang tinggi, yang mana ibu hamil dengan metode bayi tabung memiliki tingkat keguguran yang tinggi sebesar 15-25%. Yang kedua, mengalami sindrom hiperstimulasi ovarium. Sindrom ini menyebabkan indung telur ibu hamil menjadi bengkak dan nyeri sehingga muncul gejala sakit perut ringan, mual hingga diare selama seminggu. Yang ketiga ada kehamilan ektopik, yakni kondisi di mana sel telur yang telah dibuahi tumbuh di luar rahim. Tandanya yakni ibu hamil merasakan nyeri hebat di bawah perut hingga terjadinya pendarahan. Teknik yang kedua yang bisa digunakan yakni teknik ibu pengganti atau surrogate mother. Merupakan perempuan yang menampung pembuahan seorang suami istri dan diharapkan melahirkan anak dari hasil pembuahan tersebut. Namun, teknik ini di Indonesia dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang memayungi beberapa teknologi reproduksi buatan. Dan negara yang melegalkan teknik ini yakni termasuk salah satunya adalah India. Aturan teknologi reproduksi buatan yang ada di Indonesia. Aturan teknologi reproduksi buatan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 127 yang berbunyi ayat 1, upaya kehamilan di luar secara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan A. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. B. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk hal itu. Yang C. Pada pelayanan kesehatan tertentu. Ayat 2 yakni ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.
Permenkes Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan disebutkan bahwa pasal 4, pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik. Pasal 10 ayat pertama, penyelenggaraan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif. Ayat 2, tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program keluarga berencana di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini telah mengalami pasang surut. Berbagai cara ber-KB telah ditawarkan dan berbagai alat kontrasepsi disediakan oleh pemerintah, mulai dari cara tradisional, barir, hormonal, pil, suntikan, susuk, KB. Bahkan saat ini tersedia alat kontrasepsi yang bersifat permanen, kontrasepsi mantap atau vasektomi dan tubektomi. Hukum dan etika keluarga berencana di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga, menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Kebijakan keluarga berencana bertujuan untuk yang pertama, mengatur kehamilan yang diinginkan. Yang kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana. Dan yang kelima yaitu untuk mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarakkan jarak kehamilan. Kebijakan keluarga berencana ini mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan itu dilarang. Kebijakan keluarga berencana dapat dilakukan melalui upaya yang pertama, peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat. Yang kedua, melalui pembinaan keluarga. Yang ketiga, melalui pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial dan ekonomi budaya, serta tata nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Upaya-upaya tersebut tentunya harus disertai dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Peraturan keluarga berencana. Pengaturan tentang keluarga berencana dalam Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa yang pertama, pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur demi membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.